Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya anak-anak Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi Pak. wabarakatuh. Selamat pagi, Pak. Ya, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, marilah kelas kita buka dengan salam. Dan setelah itu kita berdoa. Berdoa pada hari ini dipimpin oleh Daulay. Ridwan Daulay, dipersilakan memimpin doa pagi ini. Siap, Pak. Untuk memulai pelajaran, baiknya kita berdoa menurut ajaran dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Terima kasih kepada Ridwan Daula yang sudah membawakan doanya dengan baik. Apakah semuanya hadir hari ini? Hadir, Pak. Hadir, Pak. Alhamdulillah semuanya hadir. Berarti semuanya sehat walafiat hari ini. Dan Bapak Oke, di sini Bapak akan kembali mengingatkan kita supaya kita berdisiplin. Disiplin untuk apa? Karena pada masa ini kita kan masih pandemi. Jadi yang pertama kita harus disiplin selalu memakai masker ketika kita keluar rumah, kemudian selalu mencuci tangan menggunakan air mengalir dan menggunakan sabun, dan menjaga jarak minimal 1-2 meter. Oke. Selanjutnya nanti Bapak akan memberikan apa ini? Video motivasi ya tentang pelajaran kita hari ini. Pelajaran kita hari ini itu mengenai lompat jauh. Lompat jauh itu bagian dari atletik. Lari, lompat, lempar, dan yang lain-lain. Jadi hari ini video motivasinya itu berupa video anak bangsa yang ikut lomba lari di kejuaraan dunia U20 ya. Sebelum Bapak bagikan video, akan Bapak sampaikan tujuan pembelajaran hari ini. Tujuan pembelajaran hari ini, 1, siswa bisa memahami kombinasi gerak dasar dari lompat jauh. Yang kedua, siswa bisa mempraktekkan dan nanti bisa menganalisis gerakan dari lompat jauh tersebut. Oke, akan Bapak tampilkan video. Bentar ya, Bapak coba tampilkan. Apakah sudah muncul? Sudah, Pak. Sudah ya. Oke, Bapak playkan ya. Bapak ulangi. Nah, ini dia berada lintasan 8 pelari Indonesia ya. Nah, ini dia. Nah, kita cepat, kita masuk startnya ya. Ada yang dari Amerika, Jamaika, Swedia, seluruh dunia mewakili. Lihat ya, kita fokus ke lintasan 8 Indonesia. Lihat, bentar lagi finish. Ini dia. What a performance by Zari. National record to make himself the Oke. Maksud Bapak di sini memberikan video ini menampilkan. Kenapa?
Karena ada hubungan dengan atletik, satu, yang kedua supaya menjadi motivasi kita. Karena semua kita pasti bisa. Oke. Selanjutnya Bapak akan menampilkan gambar dari lompat jauh ya, berupa teknik-tekniknya. Di sini nanti tolong sediakan alat, pensil, pulpen dan buku sebagai catatan-catatan kecil sebagai bahan diskusi kita nanti. Ya. Kembali Bapak presentasikan ini. Sudah nampak ya? Sudah, Pak. Oke. Lompat jauh. Kira-kira lompat jauh itu seperti apa? Lompat jauh itu adalah bagian dari atletik. Yang pertama dari lompat jauh itu adalah, ini dia, awalan. Awalan itu berupa lari untuk mencapai kecepatan maksimal pada waktu hendak mendapatkan papan tolakan. Jangan dekat papan tolakan, tenaga kita sudah habis. Kemudian ini tolakan tumpuan. Pada tolakan dan tumpuan ini, di sini menggunakan satu kaki, yaitu satu kaki yang paling kuat. Kalau kaki kanannya yang kuat, berarti gunakan kaki kanan. Kalau kaki kiri yang kuat, berarti kita harus menggunakan kaki kiri. Di sini terjadi perubahan sudut. Kalau tadi awalan dia vertikal, di sini kita tolak ke atas horizontal. Makanya ada kecepatan, dengan ada tolakan, maka akan membentuk sudut 45 derajat nanti saat melayang. Kemudian ini dia waktu melayang. Melayang itu proses di udara. Di sinilah dilakukan gaya, ya. Kalau yang digambar ini gaya melenting atau membusurkan badan. Yang terakhir, mendarat. Saat mendarat ini harus menggunakan kedua kaki. Tidak boleh satu kaki, bisa mengakibatkan cedera. Kemudian lututnya mengeper supaya tidak cedera. Kemudian berat badan dibawa ke depan, tangan diayunkan ke depan. Dan ini dia rangkaian gerakan lompat jauhnya. Awalan, tolakan, posisi di udara, dan mendarat. Kira-kira ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Ada, Pak. Gambar yang Bapak tampilkan? Ada, Pak. Nah, apa itu? Itu, Pak. Kalau mendarat itu, Pak, bisa satu kaki, dua kaki, Pak. Oh, pertanyaan bagus. Kalau mendarat itu, kita diwajibkan dua kaki. Nah, kenapa? Kalau kita satu kaki, bisa cedera, bisa keselio, bisa lututnya nanti bergeser. Paling nggak bagusnya nanti kaki kita bisa patah. Jadi harus menggunakan dua kaki. Itu dia kalau mendarat. Ada yang lain? Oke, kalau nggak ada, giliran Bapak kasih apa? Di antara kalian ada yang pernah lompat paret? Ayo, siapa yang tukang lompat paret ini? Resman, Pak, Resman. Oh, Resman tukang lompat paret. Nggak sambil curi mangga orang, kan? Sekalian, Pak. Waduh, nggak boleh itu, nak. Ya, nah, waktu kita mau lompat paret, kita kan lari dulu, kan? Iya, Pak. Iya, Pak. Nah, lari itu namanya awalan. Kalau kita nggak lari, maka lompatan kita tidak maksimal. Kemudian waktu kita melompat menggunakan satu kaki. Kemudian kita melayang. Waktu kita melayang, apakah kita berhenti? Tidak. Kalau lompat paret pas melayang berhenti, kecebur masuk ke paret. Makanya waktu melayang lanjutkan gerakannya, nggak boleh goyang-goyang, harus seimbang. Nah,
mendarat menggunakan kedua kaki, berat badan dibawa ke depan. Kalau tadi lompat paret, badannya dibawa ke belakang, jatuh ke paret. Kalau dia lompat jauh, bawa ke depan. Kenapa? Karena dia nanti yang diukur bukan jatuhnya, tapi jatuh ke belakangnya. Kalau kita jatuhnya ke belakang badannya. Itu yang lompat jauh. Jadi video lompat jauhnya ini Bapak tampilkan lagi. Nah, nanti setelah video ini berakhir, maka tugasnya adalah membuat video juga lompat jauh. Dikumpulkan nanti secara mandiri, videonya dikirimkan ke WA Bapak. Ya, itu sebagai tugas proyeknya. Membuat video lompat jauh. Pokoknya nggak perlu jauhnya Bapak. Bapak yang itu gerakannya ada awalan, tumpuan, melayang, dan mendaratnya. Yang penting paham. Oke ya Bapak, Bapak apakan lagi. Ini dia, supaya lebih paham videonya. Video dari lompat jauh. Sabar ya. Sudah nampak? Sudah, Pak. Oke, Bapak lanjutkan. Lihat itu. Oke, Bapak cepatkan ya. Adalah salah satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di awal tadi adalah salah satu cabang atletik, yaitu nomor lompat jauh. Lompat jauh adalah jenis olahraga atletik yang membutuhkan kecepatan, ketangkasan, dan kekuatan, yang dimana tujuan dari lompat jauh adalah melompat sejauh mungkin dari titik lepas landas atau garis lompatan, kemudian melayang di udara dan mendarat sejauh-jauhnya dalam bak pasir. Dalam olahraga lompat jauh dibutuhkan beberapa alat, diantaranya lintasan untuk lari, papan tolakan, dan bak pasir. Untuk memulai belajar lompat jauh, ada beberapa teknik dasar yang harus diperhatikan, yaitu diantaranya teknik awalan, teknik tumpuan, teknik melayang, dan teknik mendarat. Sekarang kita akan membahas satu persatu teknik lompat jauh. Pertama, teknik awalan, di mana pelompat akan melakukan ancang-ancang sekitar 20-30 meter dari garis lompatan. Kemudian mendekati garis tersebut sambil meningkatkan kecepatan. Kedua, teknik tolakan. Tolakan adalah tahap di mana kaki melakukan lompatan di garis lompat untuk mengangkat tubuh ke atas dan melayang di udara sebelum nantinya mendarat. Ketiga, teknik melayang. Ada beberapa macam gaya melayang. Pertama, gaya jongkok. Kedua, gaya berjalan di udara. Dan terakhir, gaya menggantung. Sebut gaya jongkok karena ketika di udara, tubuh pelompat membentuk posisi jongkok. Disebut gaya menggantung karena ketika melayang di udara, tubuh seorang pelompat seperti menggantung. Gaya berjalan di udara adalah ketika kamu melayang seolah-olah berjalan di udara. Keempat, teknik pendaratan. Pendaratan dilakukan dengan cara menundukkan kepala, mengaitkan lengan, dan menggerakkan pinggang ke arah depan. Hal ini dilakukan agar ketika proses pendaratan, anggota badan lain tidak menyentuh pasir, lebih belakang daripada kaki. Sekian saja pembahasan. Nah, itu dia videonya. Jadi Bapak ingatkan kembali, tugasnya yaitu anak-anak merekam video lompat jauh yang dipraktekkan. Bisa ditolong ayahnya, ibunya ya. Nanti kalau bak pasirnya nggak ada, bisa dicangkol-cangkol supaya gembur. Kalau nggak ada, disediakanlah tilam untuk mendarat sedikit.
nggak perlu jauh-jauh, yang penting semua prosesnya benar, ya. Ada awalan, tolakan, tumpuan, dan mendarat. Oke, sebelum Bapak tutup pembelajaran pada hari ini, nanti akan ada Bapak kasih tugas berupa soal-soal, paling sebanyak 5 soal, Bapak kirimkan ke WA atau yang sudah melalui LKPD-nya. Untuk itu, sebelum kita tutup, Bapak mau ingin salah satu dari kita menyampaikan dulu apa yang sudah dipahaminya dari pembelajaran hari ini dari lompat jauh. Pada siapalah yang nggak usah Bapak tunjuk, siapa coba? Tentang lompat jauh yang mau disampaikan siapa? Nih nggak mau nih Bapak tunjuk ini. Oh. Saya Pak. Oh iya, Sri. Ya, di dalam Apa, Sri? lompat jauh Pak, dia ada beberapa tahapan. Seperti yang di video yang sudah saya lihat tadi dan yang sudah Bapak jelaskan ada 3 tahapan. Pertama di awalan, kemudian tumpuan. Maaf Pak, 4 tahapan Pak. Oh iya, 4. Awalan, kemudian tumpuan, kemudian mendarat di udara, melayang di udara, dan yang terakhir mendarat Pak. Iya, bagus. Jadi itulah dia lompat jauh. Jadi yang lain, tolong ingat, intinya lompat jauh itu ada 4 tahapannya. Ada awalannya, tumpuannya, ada melayangnya, dan ada yang mendaratnya. Oke, pelajaran kita tutup hari ini. Mungkin hanya sampai sini. Tadi yang mimpin doa tadi Ridwan. Hari ini yang mimpin doa apa? Resman, pimpin doa. Selesai hari ini. Ya Pak. Ya, terima kasih untuk teman-teman kita ya. Sebelum kita berdoa, mari kita mengucap syukur atas kesehatan kita ya. Ya teman-teman. Mari kita berdoa. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, terima kasih ya Resman udah memimpin doa dengan baik. Oke, pelajaran Bapak tutup ya. Selamat pagi, sehat-sehat semuanya. Sampai jumpa di pelajaran minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.